Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Cashless Worldwide Indonesia masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas strategi bisnis cashless bersama Presiden Direktur Cashless, Suwandi. Selamat pagi Pak Suwandi. Pagi Pak Rudi, selamat Baik. pagi pemirsa. Terima kasih sudah bersama kami di Corporate Action Pak Suwandi. Ini kalau kita bicara soal cashless, ini adalah bisnis yang sekarang di masa pandemi terutama ini menjadi menjadi, boleh saya sebut booming ya, sejak revolusi industri 4.0 ya. Oke, nah cashless dikabarkan ini menargetkan ada penambahan sekitar 5.000 merchant baru di tahun ini. Ini apa yang membuat Anda cukup optimis bahwa itu bisa diraih? Oke. Nah, tahun ini cashless menargetkan beberapa strategi baru ya dalam proses akuisisi merchant, di mana strategi tersebut kita lebih menitik beratkan pada kolaborasi dengan partner-partner fintech dan provider digital ekosistem yang handal. Strategi ini cashless mencoba untuk selaraskan juga dengan program pemerintah, yaitu menggalakkan UMKM untuk go digital, dikarenakan masih banyaknya UMKM yang kita lihat belum terdigitalisasi dengan teknologi pembayaran non-tunai. Nah, ditambah lagi dengan adanya perubahan perilaku masyarakat semenjak COVID yang beralih ke pembayaran cashless ya, sehingga perlu adanya penyesuaian model bisnis dari segi transaksi. Nah, dari situ cashless akan tetap fokus untuk menyasar sektor UMKM yang punya pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Jadi cashless untuk tahun ini cukup gencar dalam perluasan jaringan merchant ini dengan strategi kolaborasi dengan partner-partner kita. Oke, ini menarik kalau bicara soal UMKM Go Digital. Tingkat literasi masyarakat soal digital juga biasanya menjadi tantangan tersendiri, nggak begitu? Betul sekali, betul sekali. Nah, ini kalau misalkan salah satu yang ditarget adalah UMKM, saya juga mungkin ini pikiran orang awam nih, Pak Suwandi, bahwa sebetulnya itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk membuat mereka go digital sebetulnya. Ya, benar. Nah, dari sisi tantangannya sendiri kita melihat ya, kalau masa pandemi sekarang ini kan masih berlanjut ya, dan mungkin tantangan ini juga dihadapin semua sektor bisnis ya, dan berdampak pada banyak perubahan signifikan yang memacu adanya transformasi menuju ekonomi digital. Salah satunya itu adalah perubahan pada perilaku masyarakat ya dalam menggunakan berbagai metode non tunai, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk beradaptasi dalam ekosistem digital ini. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi cashless ya, khususnya itu dari segi edukasi ya. Kita lihat banyak UMKM itu yang masih belum familiar terhadap digitalisasi ekosistem ini gitu. Nah, kami menyadari bahwa mengubah suatu sistem itu dan menjadikan sebuah kebiasaan pastinya perlu melewati proses yang panjang dan tidak mudah ya. Tapi kita percaya dengan upaya dan strategi yang konsisten ya di tahun ini akan membantu kita untuk melewati proses tersebut. Jadi untuk itu kita terus menghadirkan edukasi ya melalui sosial media, melalui media-media lain ya, dengan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai manfaat ya, keuntungan serta tata cara penerapan pembayaran digital untuk UMKM ini ya. Program ini pun akan terus kita jalankan bersamaan dengan perluasan penetrasi pasar cashless di Indonesia. Ya, ini kalau bicara soal edukasi ini yang saya yakini ini investasinya besar sekali sebetulnya kan, karena bukan hanya mencoba untuk meyakinkan para pengguna, tapi juga mencoba untuk paling tidak menarik di awal gitu. Ya, kalau dulu itu banyak sekali orang bilang soal bakar uang karena investasi yang ditaruh untuk proses edukasi itu tidak sedikit sebetulnya. Nah, ini bagaimana cashless melihat ini? Kalau dari sisi strategi kita lihat tidak selalu harus melakukan investasi yang cukup tinggi dalam sisi edukasi. Ya, tentunya banyak strategi yang bisa kita jalankan, terutama kalau kita lihat di zaman sekarang ini ya, kita bisa menggunakan sosial media yang jumlah pemakaiannya itu meningkat sangat drastis ya dalam hal
pemberian edukasi ini gitu. Ya, jadi tidak harus mungkin model-model yang dulu istilahnya bakar uang itu tidak harus kita menuju dengan strategi seperti itu sih. Gitu. Banyak hal-hal ataupun strategi yang lebih efisien yang bisa kita lakukan. Ya, kan biasanya bagi UMKM mungkin ya dan bagi kebanyakan masyarakat misalkan untuk mengubah cara itu bukan hanya soal kemudahannya saja yang bisa langsung mereka terima, tapi juga memberikan keuntungan lain. Dan biasanya kalau bicara keuntungan kan bisa mendapatkan apa namanya ya secara uang mungkin ya, itu bisa dihitung sama mereka. Meskipun kedepannya mereka akan bisa merasakan bahwa menggunakan non tunai itu sebetulnya jauh lebih mudah. Nah, apakah itu juga dilakukan sama cashless? Benar sekali. Jadi kalau kita lihat dari sisi manfaat itu memang tidak kita lihat dari sisi finansial saja ya, terutama terhadap manfaatnya. Tapi beberapa manfaat yang bisa kita petik itu adalah dengan adanya layanan dari cashless yang satu platform bisa menerima berbagai metode pembayaran ya dan hampir semua yang ada di Indonesia ini. Itu akan membantu dari sisi pelaku usaha itu dalam hal efisiensi pekerjaan dalam melakukan rekonsiliasi. Ya. Kemudian dari sisi kalau kita lihat dari digital, ya otomatis semua transaksi itu harus tercatat secara digital. Jadi bagi pelaku usaha itu mereka tidak harus mengkeep struk-struk yang ada yang seperti dulu ya, tapi bisa mengakses melalui sebuah platform secara digital ya. Dan juga banyak faktor-faktor lain di luar keuntungan secara finansial yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha. Baik, Pak Aswandi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai jeda.